terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini, yang telah bekerja sama dengan saya di dalam melaksanakan tugas CGP saya di angkatan 10 ini. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah dan anugerahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10/2017 Serampa. Yang keempat, acara inti yaitu diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan di SD Negeri 10/2017 Serampa. Yang kelima, doa yang dibawakan oleh Ibu Engli. Yang keenam, penutup. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, pembukaan dari saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10/2017 Serampa. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Rositawati kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi rahmat nikmat berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di SD 10/2017 Serampa ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang di sini yang pertama-tama saya hormati para ibu dan bapak guru semuanya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk datang berkumpul di tempat kami ini. Dan di sini juga saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada guru kami yaitu Bu Reli, yaitu guru penggerak yang telah membuat semuanya dalam acara ini untuk mensukseskan yaitu program-program yang dibuat Bu Reli. Dan di sini kita yaitu mengadakan
Sukareli ini. Dan di sini saya mohon maaf apabila kata-kata saya ataupun penyambutan kami tadi karena ada dari sekolah lain ya Bu. Saya terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah kami. Baiklah, masuklah kita ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 10-20-17 Serampang. Perkenalkan, saya Reli Juliana Siagian, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Serdang Bedagai. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu membuat aksi nyata di sekolah saya. Adapun materi yang akan dibahas pada diseminasi budaya positif saat ini adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua, disiplin positif, yang ketiga, motivasi perilaku manusia, keempat, kebutuhan dasar, kelima, posisi kontrol restitusi, keenam, keyakinan kelas, yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, makna kata disiplin sesuai dengan PMM kita, ya kan, cocok sekali. Di mana disiplin itu di benak kita itu adalah merupakan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sudah berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Gitu. Jadi memang kita sendiri dulu yang membentuk disiplin itu, gitu ya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini, gitu, agar kita lebih kuat menerapkannya kepada siswa kita. Dari pemikiran Ki Hajar tersebut yang memerdekakan pendidikan, maka lahirlah profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dan ini juga adalah program dari Bapak Kemendikbud dan sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu kurikulum Merdeka. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan,
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas
dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Masih semangat Bapak Ibu? Di kebutuhan dasar manusia, Ibu ini mengatakan bahwasanya anak didik itu unik. Ya betul memang, anak didik itu unik. Gurunya juga unik. Contohlah kita di sekolah ya kan Bapak Ibu ya, ada yang bakatnya bernyanyi gurunya, ada bakatnya mendisiplinkan bisa muridnya tenang di kelas ada. Jadi kalau kita memahami kebutuhan dasar manusia ini memang luar biasa Bapak Ibu ya, memang luar biasa lah. Apalagi kalau kita sebagai guru-guru hebat, memang bagaimana caranya supaya anak itu senang sama kita, itu paling utama dulu Bapak Ibu. Kalau udah senang dia sama kita, dia bakalan nyaman untuk belajar dan dia akan mengikuti apa yang kita perintahkan, bukan berarti hanya menyuruh begitu, biar semangat dia. Nah, kita masuk ke ice breaking dulu ya, biar lebih semangat lagi untuk presentasinya pada hari ini. Coba Bapak Ibu kita berdiri dulu. Nah, kita gerak-gerak dulu ya, karena hari sudah semakin siang. posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nggak lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi, anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biar saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain
Ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi. Nah, di posisi kontrol restitusi ini, saya bertanya dulu untuk Bapak Ibu, yang manakah yang menarik untuk Bapak Ibu terapkan di sekolah? Kalau saya pribadi memang posisi manajer, ya kan? Di situ memang kita disarankan untuk mendidik, artinya berpusat pada siswa, sehingga siswa itu merdeka gitu dalam mengikuti kegiatan di kelas, ya. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama itu posisi pembuku, yang kedua posisi membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat itu posisi pemantau, yang kelima itu posisi manajer gitu. Jadi di posisi manajer ini memang berhubungan dengan disiplin positif, di mana di setiap kelas itu sebelum memulai kegiatan belajar, kita wajib itu membuat yang namanya keyakinan kelas. Artinya harus ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita bisa memberi sanksi begitu, karena sudah ada kesepakatan kelas begitu. Nah, di setiap kasus siswa kita pun terkadang memang ketika kita lihat murid kita, contohlah hal kecil lah di kelas tidak mengerjakan PR, kita langsung menghukumnya begitu tanpa mencari tahu dulu kenapa dia tidak mengerjakan PR. Nah, di restitusi ini kita diajarkan untuk tidak secara langsung menghukum siswa, tidak, tetapi kita tanya dulu. Setelah kita tanya, apa langkah yang harus dia lakukan gitu. Nah, setelah itu ke depannya apa yang mau dia laksanakan begitu. Nah, yang keenam keyakinan kelas. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu, di kelasnya ada nggak buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ada nggak? Ada nggak ya? Ada ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas, contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita baca. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Berarti keyakinan itu ada dari dalam dirinya begitu. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang telah kita buat. Ya, jadi kalau untuk tahun ajaran baru inilah dulu kita buat nanti. Ya, nanti ada kertas kita bagikan ke siswa kita gitu. Oh, anak ibu, nih kita mau buat keyakinan kelas. Apa yang menurut anak ibu yang bisa kita yakini, bisa kita patuhi begitu, yang bisa kita ikuti begitu. Apa? Dan nanti tempelkan dapat keyakinan kelasnya begitu. Jadi seperti ini. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Nah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga menjaga kebersihan kelas, yang bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Yang kelima belajar dengan bersungguh-sungguh.
dalam dirinya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini itu bersifat abstrak, terus bersifat universal secara keseluruhan. Semua murid boleh membuat keyakinan apa yang mereka yakini di kelasnya masing-masing. Terus tidak keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jangan banyak. Ya seperti tadi ada 5, artinya 5 mereka penuhi begitu Bapak Ibu ya. Nah sehingga mudah diingat dan dipahami. Terus keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan. Jadi setelah dibuat diterapkan begitu, diingatkan selalu. Terus semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi. Semua wajib kita kasih kertas itu masing-masing. Nah, yang kelas contohnya kelas 1 gitu, belum bisa dia menulis. Contoh keyakinan kelasnya dia tulis misalnya katanya ya nggak apa-apa, dia tempelkan aja begitu. 1 ya nggak apa-apa, itu anak kelas 1. Pasti dari murid kita contoh ada nanti tahun ajaran baru ya Bu ya, benar-benar 30 ya kan. Dari 30 siswa kita itu ada pasti yang bisa menulis begitu. Pasti ada yang sudah bisa membaca. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Boleh. Kira-kira dari keyakinan kelas ini 6 ini boleh. Nggak ditepati boleh diubah gitu ya. Nah, 7. Segitiga restitusi. Inilah yang apa? Yang sangat menarik menurut saya selama mengikuti modul 14 ini. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilitaskan identitas begitu. Jadi di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan begitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Maksud di sini ketika kita menstabilitaskan identitas, kita jangan langsung menghukumnya seperti tadi, ya kan? Seperti video tadi, enggak. Kita tanya dulu. Bila perlu, dia nggak pernah mengerjakan PR begitu. Ya kita katakan ya ibu pun pernah seperti kamu nggak pernah mengerjakan PR, tapi bukan selalu begitu. Nah dia bersemangat, ibu ini aja pernah. Berarti aku tidak selalu salah, tetapi bukan berarti dia jadi setiap hari tidak mengerjakan PR begitu. Nah terus pertama validasi kebutuhan, kedua stabilitas identitas, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah Bapak Ibu, dari yang presentasi kita pada hari ini, siapa yang ingin memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, kami boleh, saya persilakan. Kita batasi aja ya Bapak Ibu ya, 3 aja ya, begitu ya, oke ya. Ya, terima kasih Bu Silvana. Saya Silvana Manurung. Sebelumnya saya berterima kasih atas sharing ilmunya dalam materi diseminasi budaya positif. Ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa itu Bu yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah? Karena saya masih kurang memahami. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Ibu Silvana. Siapa lagi Bapak Ibu? Boleh? Ya, silakan Pak Situmorang. Oke, nama saya Reza Panji Situmorang. Terima kasih Bu buat paparan pada siang hari ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai narasumber pada siang ini, dan saya mengapa budaya positif itu di sekolah penting? Apa alasannya? Terima kasih. Ya, terima kasih buat Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Bu Tompul. Mengapa budaya positif di sekolah itu penting ya? Iya. Ya, terima kasih. Baiklah, ada lagi Bapak Ibu yang memberi masukan atau tambahan begitu untuk diskusi kita pada hari ini? Nah, tidak ada. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru. Yang pertama itu tadi, apa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah begitu ya. Jadi dengan topik kita pada hari itu diseminasi budaya positif, artinya menyebar
luaskan tentang budaya positif di sekolah begitu. Nah, budaya positif di sekolah itu merujuk pada lingkungan sekolah yang mendukung, inklusif dan memotivasi semua anggotanya, termasuk dari situ siswa, guru, dan kepala sekolah. Ini mencakup nilai-nilai seperti saling bertanggung jawab, menghormati, dan keterlibatan aktif. Jadi budaya positif di sekolah berusaha menciptakan atmosfer di mana setiap individu harus dihargai dan didengarkan begitu. Jadi di sini budaya positif itu merujuk kepada lingkungan sekolah untuk memajukan sekolah dengan program-program yang kita gunakan, yang telah kita laksanakan di sekolah begitu. Itu termasuk budaya positif untuk memajukan sekolah begitu. Bagaimana Bu Silvana? Kira-kira jawaban saya? Iya, terima kasih Bu Silvana. Saya akan jawab pertanyaan dari Bapak Sitomorang, di mana pertanyaannya, mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Begitu ya Pak ya pertanyaannya. Nah, budaya positif di sekolah itu penting, sangat penting. Karena kenapa? Itu untuk masukkan kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Berarti kalau komunitas sekolah ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, dan ada komite begitu, dan ada orang tua murid. Nah, ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar yang aman dan diterima begitu, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Ya, selain guru dapat bekerja sama dalam mendukung lebih termotivasi untuk produktivitas, ya, artinya di sini untuk meningkatkan kualitas sekolah begitu, ya. Nah, bagaimana Bapak Sitomorang? Sudah apa begitu? Atau ada lagi masukannya? Tambahannya sudah? Oke, terima kasih Pak. Yang ketiga, pertanyaan dari Bu Tompul, di mana bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Yang pertama itu, paling utama itu, kalau sekolah pasti ada visi dan misinya. Itu paling utama dulu caranya, ya. Terus nanti setelah itu, setelah ada visi misi, kita menciptakan yang adanya komunitas sekolah. Itu harus, ya kan Bu ya. Dan ini udah kita buat di PMM memang pelan-pelan. Saya pun masih belajar untuk komunitas sekolah, itu untuk mengenalkan sekolah kita. Jadi nanti di komunitas sekolah ini nanti kita masukkan Bu kegiatan video-video kita di situ. Jadi mengenalkan di seluruh Indonesia itu kan PMM semua sudah menggunakan, nampak kegiatan kita. Tapi itu masih dalam proses belajar saya ya. Jadi yang ketiga itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan mutu sekolah. Apa saja itu? Ya seperti kita mengikuti PMM lah. Ya mengerjakan pelatihan mandiri, mengikuti webinar, mengikuti komunitas praktik baik. Kalau kita komunitas dulu dari dalam dulu, nanti setelah dari dalam baru dari luar. Nah, kita setelah kita laksanakan cara-cara ini, yakin dan percaya terciptalah budaya positif di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana Bu Tompul dengan jawaban saya? Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ya. Baiklah, ada lagi yang memberikan masukan? Buat Pak Leo, ada yang beri masukan? Oke. Baik, terima kasih Bu Reni, tetap semangat, selalu bahagia. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah dan juga CGP Angkatan 10 Bu Reni, dan juga guru-guru hebat SD 1027 Masih Alfa,
Saya dari SD 10-20-18 yang Ibu ingin bertanya itu, tadi kan ada 5 posisi kontrol pada guru. Jadi kita dianjurkan untuk supaya kita posisi di manakah kita pada saat hari ini. Jadi untuk step by step berarti ada 5. Yang paling kita dominan itu adalah posisi manajer. Jadi seandainya bagaimana Bu langkah-langkah kita itu supaya kita itu mencapai posisi kontrol manajer itu, Bu? Terima kasih. Terima kasih buat Pak Leo untuk pertanyaannya. Luar biasa ya. Itu tentang posisi kontrol ya. Itu ada 5 ya kan. Dan yang paling baik itu semua baik begitu. Yang paling luar biasa itu posisi manajer. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Kalau kita ambillah contoh di kelas begitu ya. Kalau posisi manajer ini artinya merangkul siswa ini tadi, merangkul ketika anak-anak di dalam kelas itu, kalau di kelas paling utama itu ketika masuk di kelas kita harus menciptakan suasana yang nyaman. Itu paling utama, nyaman. Ketika sudah nyaman, nah kita dapat menguasai kelas. Nah, ketika kita dapat menguasai kelas dengan materi yang kita berikan, udah nyaman, udah senang. Nah, kelas sudah kita kuasai, anak-anak juga dapat menangkap materi dengan baik, begitu ya. Mereka paham gitu. Nah, ketika ada siswa kita di dalam kita saat belajar, ada yang mereka tidak paham begitu, kita harus memberi tuntunan, menuntun gitu ya. Menuntun siswa tadi, bukan memarah-marahinya, bukan. Contoh dia, udah ibu jelaskan, kau tak paham, kemana pikiranmu? Begitu, itu tidak boleh. Tetapi kita menuntun, oh nak, mana yang nggak paham? Ini nggak paham ya. Oh begini nak, begini. Kita harus sabar. Walaupun kita sudah jelaskan, tapi mereka tidak paham, kita harus sabar begitu untuk menuntun. Nah, sudah masuk menuntun siswa tadi, kita pasti sudah memerdekakan mereka. Nah, udah disiplin tadi, menuntun siswa, udah merdeka mereka. Nah, terciptalah posisi manajer tadi, begitu ya. Ya Pak Leo, hanya ini bisa saya sampaikan bagaimana kira-kira Pak, saya ambil yang di dalam kelas begitu. Iya, terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Nah, ini ada sebuah video refleksi. Kita dengarkan baik-baik ya. Ini artinya untuk kedepannya kita begitu. Ini tentang terlambat juga. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian siapa kan? Hah? Dari mobil kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nanya kau? Ibu. Lekor kau Kayla? Ya keok, gara-gara kau kita semua kan tidak belajar. Lempang ini, buku saya. Sudah. Yang lagi sebentar. Kayla, duduk. Tapi ingat kau besok
kali dia nggak hadir itu. Di kelas kita nggak ada seperti ini kan Bapak Ibu, yang nggak ada terlambat kita lempari kertas, nggak ada ya. Itu memang kurangnya sih. Sudah 1 jam lebih ini kayak nggak datang. Masa hanya menunggu temannya supaya ngajar ya kan? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut tidak dikasih surat ke orang tuanya. Sudah selesai pertemuan kita hari ini tentang diskriminasi budaya positif. Saya akhiri dengan berpantun. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan di dekat Kuala Namu. Ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Thank you.